Ibu saya udah nggak ada. Oh, meninggal. Iya. Almarhum. Mm-mm. Almarhum meninggal karena apa? Karena apa ya? Nggak apa-apa, ngomong aja. Itu karena dijailin orang. Saat ku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa pulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan. Oh, bukannya diri ini tak terima kenyataan. Hati ini hanya rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Balik lagi di acara kita ngobrol bareng kawan. Nah, tadi udah lihat ya di tayangan awalnya tuh. Keren banget sih Bang. Apa sih? Jadi kali ini tuh kita bakal bahas Bang yang di samping saya nih. Ya. Perkenalan dulu lah, biar teman-teman subscribe tahu namanya siapa. Oh iya. Ya kita mulai dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani, biasa dipanggil Ram atau bisa Rama, itu bebas, terserah keinginan kalian aja. Ya gimana ya, udahlah segitu aja. Oh, udah perkenalan jadi ya, udah yang penting perkenalan. Iya, yang penting perkenalan dulu kan. Dipanggilnya apa? Dipanggilnya Ram. Dipanggilnya Ram. Bisa Ram, bisa Rama, boleh. Bisa Sahrukan juga boleh. Tapi nanti kalau Ram, kalau nanti saya manggil itu Ram jangan Rem. Itu tuh sama si Ram. Jadi siram. Disiram gitu ya. Biarin, enggak, asal jangan rem aja. Rem belum. Kalau rem ntar ini lagi ngerem terus. Nah, kali ini kita bakal bahas aktivitas sampai kehidupannya. Waduh. Bang Ram nih ya, Ram. Ya, boleh. Nah, biar teman-teman tuh nggak gagal paham atau salah paham, sebelumnya kita udah menanyakan dulu terhadap Ram. Apakah boleh tidaknya saya menanyakan apa yang harus ditanyakan dan apa yang harus dikulik, dan ternyata dapat izin dari Bang Ram langsung. Ya, boleh. Kalau selama aib nggak dibongkar mah. Sekarang juga kita ada tamu juga, Bang Sam. Selamat pagi Bang Sam nih, ada Bang Sam. Semangat kita mah. Langsung aja ke arah pertanyaan Bang ya, biar mempersingkat durasi. Oke. Kalau enggak kita tanya dulu deh sedikit nih ya, kegiatan ini hari apa yang sedang berjalan tuh apa sih? Kesibukan sekarang, alhamdulillah kita udah ngejalanin. Kesibukan apa tapi nih? Kesibukan yang di rumah aja sehari-hari. Kalau kesibukan di rumah sehari-hari ada kerjaan gitu, ngerjain baut, itu spring namanya. Oh, kerja? Iya, kerja alhamdulillah, walaupun kita... Spring itu apa? Spring itu semacam per sama apa? Ya hitungannya baut lah, baut. Spare part. Ya spare part buat AC, buat
Oh, pas kulkas. Gitu ya. Iya. Freon ya buat freon gitu Nah, kali iya, ya. iya, seperti itu. Itu Bis- dikerjain di rumah berarti. Iya, dikerjain di rumah. Dari perusahaan kan? Iya, perusahaannya namanya sebut gak nih kira-kira? Ya nggak usah juga. Nggak usah. apa-apa. Inisial aja, Inisial aja. PTS. Biar dingin. Oh jadi cuman itu kesibukan di rumah ya? Iya. Maksudnya nggak ada yang lain apa ngurus kebo apa gitu? Tadinya mah kita ngurus-ngurusin empang. Oh nggak ada empang? Ada empang. Kita punya peternakan lele. Ya lumayan lah, ada kali. Lumayan lebar, ada 2 meter mah kali. Itu mah bukan lebar, kuburan kali lu mah itu. Ya jadi gini Bang ya, Ya. kita mau tanya-tanya sebelumnya kan kita udah dapet izin dari Abang. Iya. Nah mengenai kayak template di depan nih judulnya gitu kan, maksudnya tuh walaupun kita punya keterbatasan tapi itu tidak apa namanya mengurangi ya atau membuat kita membatasi ruang lingkup Abang Ram, aktivitas Bang Ram gitu kan dengan kekurangannya Bang Ram gitu kan. Iya. Jadi dalam judulnya itu kelebihan dalam keterbatasan. Hal pertama yang bakal saya tanya, ini tuh masuknya itu penyakit. Kalau penyakit itu kan mungkin bukan bawaan dari lahir ya. Iya. Ini tuh dari lahir apa memang ada kecelakaan atau kendala apa sebelumnya gitu? Enggak, ini sebenarnya kekurangan saya ini sebenarnya dari lahir. Dari semenjak saya Kurangannya di mana nih Bang Ram? Mohon maaf. saya kekurangan di bagian mata sini. Di mata. Iya. Ini disebutnya cacat permanen. soalnya apa? Gue pengen ketawa, dia bilang cacat permanen tapi happy mukanya gitu. Luar biasa. Harus Luar soalnya biasa. Enggak, harus enggak boleh dibawa sedih. Iya, iya. Terus Ya pokoknya mah dari setiap kita ada di keluarga itu ada keturunan. Dari setiap anak kedua pasti sama seperti saya. Dari mulai anak Ua, anak Bibi, itu setiap anak kedua pasti sama seperti saya. di mata Iya, itu memiliki kekurangan seperti penglihatan tidak jelas ataupun memang fatal. Benar-benar nggak bisa. sebenarnya sih bisa ngelihat, tapi nggak sesuai sama bentuk apa yang dilihat gitu. Cahaya aja. Iya, seperti itu. Cahaya doang. Mau tes. Cahaya doang berarti. Cahaya tapi tidak bisa melihat. Berarti kalau kayak begini tuh nggak terlihat jelas. Enggak, Kayak ini berapa gitu nggak? enggak. Hah? Terkecuali jarak deket lah, sekitaran, nah segitu. Segini. Iya, Ini fokus. lumayan fokus. Kalau begini Ya kerasa lah. tangan. enggak, ini bukan melecehkan tapi saya pembuktian aja Iya, gitu ya. boleh, Biar boleh. teman-teman tuh paham gitu. Iya. Ya Bang Ram ya. Biar mereka tuh ini ngobrolin apaan gitu kan. Tapi kan kalau begini jelas gitu. Kan ternyata dari cara pandang ya di mata gitu ya adanya. Oh itu memang bawaan turunan. Iya. Turunan dari keluarga. Genetik berarti ya? Maksudnya? Iya. Tapi nggak bisa diobatin gitu, Bang Ram. Enggak, saya pernah konsultasi ke beberapa rumah sakit dan beberapa dokter, dia nggak bisa nanganin. Soalnya ada urat saraf ke mata itu ada yang hilang, katanya satu. Ada yang hilang apa memang tidak jadi gitu atau maksudnya tidak tumbuh gitu kan? Kalau ada yang hilang berarti kan udah ada terus hilang. Gitu. Berarti memang tidak terjadi. tidak tumbuh. Iya, gitu kali kan? Di saraf matanya itu. Iya. Oh berarti sebelumnya itu memang udah kontrol dan konsultasi. Nah, iya udah. Bahkan ada yang nawarin beberapa orang kita operasi gratis. Udah dicoba ya, nggak bisa. Udah dicoba apa belum mencoba? Nah, belum mencoba tapi gimana ya? Daripada Katanya mah, kata dokternya mah ini nggak bisa, udah nggak bisa. Walaupun diganti korneanya gitu. Iya, nggak bisa. Oh bisa gitu ya? Diganti kornea nggak bisa juga gitu. Tapi kalau secara kedokteran nih Bang Ram, itu penyakitnya dinamain apa? Ya ada nama penyakitnya nggak? Namanya apa gitu? Kira-kira tahu nggak? Kagak dah. Nggak tahu. Iya, kagak tahu dah. Ya. Iya. Iya. Ya nggak apa-apa lah kalau memang nggak tahu. Tapi
masih ini ya, masih semangat ya. Ya, alhamdulillah. Akhirnya mau gimana lagi tuh? Kita nikmatin aja hidup yang ada. Iya. Terus perasaan diri sendiri tuh kayak gimana sih Bang Ram? Maksudnya tuh kan mungkin Bang Ram tuh dikasih kelebihan sama Allah gitu kan. Iya. Beda dengan yang lain. Nah itu kan pasti jadi pertanyaan juga kan bagi teman-teman yang baru tahu ataupun tetangga yang baru tahu, yang baru lihat gitu kan. Kondisi Ram gitu. Terus Ram tuh menyikapinya kayak gimana gitu? Ya, kalau ada yang nanya seperti itu, ya kita jawabnya santai aja. Jadi nggak usah nggak usah berbelit-belit gitu. Jadi kan kalau misalkan ada yang nanya begini nih, nanya, Ram, lu sama keadaan lu sekarang mata lu begitu, lu nggak malu buat bergaul? Lah gua jawab aja, selama orang itu mau masih nerima gua akan ikut bergaul sama mereka. Tapi kalau misalkan orang itu nggak mau bergaul, ya udah nggak apa-apa, simple aja. Tapi pernah nggak sih maksudnya sampai terpuruk, down gitu kan gara-gara keadaan gitu? Kenapa gitu? Gue nggak sama seperti mereka gitu. Sedangkan gue tuh seorang laki-laki yang maksudnya dalam fisik tuh sehat lah gitu ya. Mungkin terlihat sehat gitu di mata orang gitu. Tapi abang ini punya kelebihan gitu kan. Pernah nggak sampai kayak gitu? Pernah di titik kita belum bisa main musik. Itu kita pernah mengalami seperti itu. Jadi nggak bisa apa-ngapain gitu ya? Iya. Ya, Terbatas. ngejalanin hidup aja kayaknya percuma aja gitu. Kata di pikiran gua tuh kayaknya buat apa sih hidup kalau begini? Tapi di satu sisi lagi Allah Subhanahu wa taala itu memberi gua kekuatan untuk bisa menjalani hidup, Lewati itu semua. Iya. Ya salah satunya itu bermain musik. Alhamdulillah. Emang di musik tuh seneng ya? Wah, bukan seneng lagi. Pokoknya kalau ini udah banget udah Ya aktivitas di rumah gitu kan, kalau di rumah tuh kayak ada bangku ataupun lemari lah apa. Nah itu kita harus ke kamar mandi gitu. Sedangkan kan rumah tuh nggak selamanya ya, maksudnya terang banget gitu kan. Iya. Apa emang di rumah tuh emang terang banget gitu, lampunya banyak gitu? Enggak lah, enggak. Di rumah keadaan normal. Ya terus kayak interaksi ya? Maksudnya interaksi ya? Menjalankan aktivitas. Di rumah gitu, kayak jalan ke dapur, ke kamar mandi, ke kamar, Nah, ke ruang makan Iya. gitu kan. Ya itu yang saya bingung juga itu. Bingungnya kenapa? Iya, tapi Anda bertanya seperti itu sama saya, ya saya juga bingung yang mengalaminya. Kok saya bisa seperti ini? Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya Soalnya seperti enggak habis pikir ya kita, maksudnya kalau seandainya pun kita mengalami kayak gitu pasti nabrak-nabrak kan ya, yang kita tahu gitu kan. Tapi yang saya tahu juga gitu, di Ram ini nih aktivitas jalan. Di rumah juga katanya tadi bekerja, ya kan, ada pekerjaan juga. Nah itu kan maksudnya salah satu contoh buat kita yang sehat dan normal, kenapa malas bekerja gitu. Dia yang maksudnya dikasih kelebihan aja masih semangat buat kerja dan cari cuan. Bener nggak? Iya. Nah, itu bener-bener maksudnya tuh contoh banget Bang Ram. Maksudnya buat yang lain gitu, buat yang nonton di rumah, buat subscribe ngobak gitu di rumah juga. Luar biasa nih Bang. Enggak, tadi dulu ini namanya apa? Ngobak di Empang. Ngobrol bareng kawan. Oh. Jadi Bang Ram ini Kacung. Nah, terus kalau cara mobilisasi ya, maksudnya bepergian gitu. Kan nggak mungkin dong di rumah terus ya, kan udah kayak burung dalam sangkar nih kita. Maksudnya bepergian kemana-mana gitu. Itu aksesnya tuh apa? Ya aksesnya ya motor. Paling kita Bawa motor sendiri? Agak lah. Paling kita nyuruh orang buat kita nganter
nanti kita pulangnya diupahin gitu. Kemana-mana? Iya, seperti itu. Diantar Mm-mm. sama Sama ada saudara, ada kawan, siapa aja? siapa aja yang mau. Berarti Sultan dong banyak ininya, banyak drivernya. Bang. Ternyata dia tuh banyak drivernya. Aspri. Heeh. Pribadi. Iya kayak gitu. Oh, jadi diantar kemana-mana tuh Iya, diantar. diantar. Nggak pernah sendiri. Iya. Kalau ada orang nih ya yang perlu sama saya gitu, harusnya apa? Harus dijemput. Dijemput ke rumah, Iyalah. datang, Iya. terus diseret. Atuh baret. Aduh. Jadi Asap ini anak sultan ya, anak saudara sultan. Kemana-mana diantar loh bang. Ada ajudannya. Belum. Sultan mah baru menuju. Amin. Berarti banyak yang peduli bang sama ente. Amin. Mudah-mudahan. Terus kan zaman milenial kayak gini nih, Ya. nggak mungkin dong nggak pakai gadget atau handphone ya. Ya. Kayak komunikasi, kayak tadi aja deh, ya kan? iya. Gua ngubungin Bang Ram itu kan melalui handphone ya kan? Iya. Itu gimana cara apa? Aduh. Cara pakainya gitu? Cara pakainya kita Apa digede-gedein gambarnya, hurufnya kan? enggak normal. Gimana tuh? Ya paling kita kalau misalkan di situ ya ngirim teks sama kita, paling bacanya pakai Google Assistant. Asisten. Iya. Oh, itu kalau kita pakai via teks. Nah, Kalau telepon, telepon bisa lah itu. tapi tahu orang yang nelpon itu siapa? ya kadang-kadang kita tahu dari gambar. Kadang dari suara bisa. Kalau gua nomor baru nggak ada gambar, nggak ada nama, itu gimana? Ya itu kalau kita udah kenal sama orangnya ya iya dari suara. Suara. Iya. Dari suara. Dan itu 90% tebakan Akurat. saya akurat gitu. Google berarti. Apa Google? Karena gue pernah ya, gue kirim pesan sama dia, dibales. Dibales pakai pesan juga. Kata gue, ini dia ngetiknya gimana gitu. Bukan gue beneran, enggak hanya sekedar gambaran gitu. Ternyata tadi pakai Google apa? Google Assistant. Oh, Google. Jadi Tapi kita kalau ngetik pada sendiri kayaknya sih. enggak juga gimana bacanya kan? Jadi kita ngomong aja Oh gini. iya. Google saya minta pesan. Iya. Iya. Kayak seperti contohnya kayak gini nih. Oke Google, baca pesan. Nah, tuh nanti ntar dibacain sama dia. Oh gitu. Terus kata dia, Banyak asistennya, Bang. kata dia tuh, apa mau balas pesan? Iya. Nah, apa isi pesannya? Nanti seperti itu ngomongnya dia. Oh. Itu. Nanti saya omongin, baru ntar mau diubah apa dikirim, kirim. Ya udah, sampai. Gitu. Jadi gue juga paham nih ya kan. Tadinya gue kaget. Ini apa dia lagi sama orang? Dia bilang enggak. Gue sendiri gitu kan. Ini bocah bisa baca. Gue bilang terus bisa ngetik gitu. Aduh. Gitu ya Bang Ram. Iya. Seru juga ya Iya. pengalaman apa kehidupan Bang Ram nih. Terus perasaan keluarga tuh kayak gimana sih Bang? Maksudnya seperti apa nih? Perasaan keluarga gitu. Maaf ya, maaf Iya, nih iya, sebelumnya nih kayak ini kan bawaan lahir. Mm-mm. Mungkin kan kalau keluarga kayak apa orang tua, ibu atau bapak gitu. Yang tahu duluan kan mungkin ibu bapak kan. Iya. Ram itu punya apa perbedaan dengan yang lain dari kakak ataupun saudara. Bener kan? Iya. Nah, itu gimana tuh? Pernah nggak cerita mereka sama Ram ataupun Ram tuh ngerasa tahu dari orang, lo tuh kecil tuh mama lo atau orang tua lo tuh begini-gini gitu. Pernah nggak? Ya pernah sih. Katanya begini, ada omong-omongannya. Ya ini lumayan tajam ya. Ini Ya coba buka aja. Tapi boleh kan dibuka? ya boleh lah. Tapi inisial aja kalau itu. Enggak kan? Kalau misalkan ini kan kata orang tua begini. Tadinya saya itu katanya nggak ada gunanya. Itu orang tua? Iya. Katanya tadinya mah apa mikirnya saya tuh nggak bakal bisa ngapa-ngapain, nggak bakal bisa kesini, nggak bakal bisa ke situ. Karena cacat. Cacat, ya. Nggak berguna. Nggak Itu berguna. menurut orang tua. Iya. Ya perasaan awal mereka tuh pasti semua orang tua pasti sedih ya. Sedih sih mungkin, Iya. kecewa juga ada kan. Iya. Kecewa bukan gimana ya, bingung sih.
maksudnya kecewanya tuh itu rasa masih ada kekurangan. Gitu. Kekurangan, tapi dengan kekurangan ini pasti ada kelebihan. Iya. Tapi Ram itu tahu dari siapa? Gak Ya. mungkin kan Ram, maksudnya tuh tahu dari narasumbernya atau dari orang tuanya yang ngomong langsung gitu. Ada orang kepercayaan orang kepercayaan saya itu Bibi. Ya pada cerita-cerita. Tapi di saat ya udah dewasa dan ibu saya udah nggak ada. Oh, meninggal. Iya. Almarhum. Mm-mm. Almarhum meninggal karena apa? Karena apa ya? Nggak apa-apa, ngomong aja. Itu karena dijailin orang gitu. Dijailin orang? Iya. Kayak semacam jampe-jampe gitu. Guna-guna mungkin ya? Iya, ditambah ada penyakit medisnya juga, ada diabetes, ada Ya. Repot gak kira-kira Bang Ram? Nggak apa-apa, lepasin aja, nggak apa-apa. Lepasin aja dulu aja. Karena orang berbaik itu akan ada yang lebih baik lagi. Karena orang jahat itu jangan kita jahatin. Kita berbuat baik lagi, kita doain lagi. Mudah-mudahan dengan kejahatan itu dia akan berubah dengan baik lagi. amin. Amin. Dan kedua, lu orang tua kita yang pernah disakiti sama yang kanan kiri kita, depan kita, belakang kita, tetap kita berdoa yang Maha Kuasa. Karena yang ajang mati hidupnya itu Allah yang menciptakannya. Kita juga nggak akan mati. Semangat. Saya bangga sama Bang Ram, saya bangga. Satu saat nanti akan terjadinya sekuntal mutiara di dasar laut itu akan timbul, akan membuktikan Bang Ram itu bisa. Amin ya Allah. Jadi saya doain. Lanjut. Masih bisa? Bisa. Masih bisa? Bisa. Jadi ini bukan batal, saya juga nggak tahu ya. Tapi memang kalau memang harus diceritakan ya nggak apa-apa, diceritakan di sini bebas gitu, nggak ada keterbatas atau apapun apa gitu ya. Kita juga tidak mau menyinggung Bang Ram dengan keluarga ataupun gimana gitu kan, ataupun mengingat lagi masa lalu yang kelam gitu kan. Apalagi tadi yang saya tahu mendiang ibu almarhum itu meninggal karena maksudnya Semuanya kena proses semua. itu jahat gitu. Tapi kalau bapak masih ada. Bapak masih ada. Masih ada. Ya itu kan mungkin orang tua tinggal sebelah, mungkin kita berusaha buat menjaga beliau biar supaya semangat lagi gitu. Terus lagi. Ya. Karena harus kuat, Ram. Kita laki-laki harus kuat, dan mungkin maksudnya almarhumah ibu juga maunya ngelihat Ram sukses. Ya kan, nggak mau ngelihat Ram terpuruk, nggak mau ngelihat Ram begini-gini aja. Ya bahkan mungkin bangga, walaupun Ram nggak tahu tapi dia bangga. ya sebelum ibu meninggal tuh dia nitipin doa sama saya. Nitipin pesan biar supaya kamu jadi orang sukses. Amin. Kamu jadi orang bisa berguna buat orang-orang lain. Amin. Gitu. Saya kamu pasti bisa kok ngadapin hidup ini gitu kata almarhum. Ya. Bilang sama saya kayak gitu. Karena tugas kita yang hidup tuh mendoakan yang sudah mati. Iya. Benar? Iya. Jadi dilanjut ke next aja kali ya, Bang Ram ya? Iya. Dalam kondisi sekarang nih Bang Ram ya? Iya. Siapa sih yang menyemangati Bang Ram? Buat bangkit terus, walaupun orang bilang menghujat ataupun menjatuhkan gitu. Siapa sih sosok yang pernah ada gitu di posisi itu gitu kan, kayak menjatuhkan ataupun memotivasi juga kawan, sahabat, kerabat ataupun teman gitu. Itu siapa? Banyak. Ya terutama dari saudara-saudara, dari teman juga ada. Teman. Ya kalau dari teman mah salah satunya ya dirimu itu.
Teman sejati. Iya. Dirimu siapa nih? Dirimu. Ya, ya dia tuh suka ini namanya apa? Pokoknya dirimu aja nih, host ini. Dia kawan terbaik saya lah pokoknya. Amin. Amin. Wah, bukan lagi. Beliau ini juga yang yang mendorong saya buat beginilah, buat begitulah. Pokoknya saya kalau ngedenger dia ngomong itu semangat, hawaannya. Alhamdulillah ya. Jangan ini Bang Ram mendorong sekali. Nah, jangan lah. ini basah. Dibilang bawa munding lagi. Disangka bawa kebo yang Oh, berarti masih ada ya temen yang ngasih semangat sama Bang Ram sampai saat ini masih ada. Ya mungkin yang menghujat juga banyak. Karena orang menghujat tuh iri. Ya kan sifatnya tuh iri, tidak bisa seperti kamu. Ya maksudnya tidak bisa seperti Ram gitu kan. Ya banyak yang Apalagi dengan kelebihan-kelebihan Ram yang tadi juga sudah kita lihat kan. Dari cara main gitar, petikan gitarnya, terus pekerja kerasnya, semangatnya, nyanyinya juga, weh cakep. Terus awalan belajar gitar tuh emang bisa main alat musik, itu bisa ke situ-situ gitu kan. ya ini sedih lagi aja nih ceritanya. Aduh. Jadi berawal mulanya kita itu pengen belajar gitar itu susah buat cari orang yang mau ngajarin, susah. Karena keterbatasan kali ya. Iya. Mikirnya. Omongannya tuh pada begini nih. Apa tuh? Percuma lu belajar gitar juga pasti nggak bakalan bisa sampai kapanpun. Gitu. Itu masih nempel, berarti dia hafal sampai kata-katanya masih ingat. Itu mungkin berapa tahun yang lalu ya? Iya. Masih ingat? Masih lah. Ya justru itu yang bikin saya termotivasi. Iya. Iya. Jadi saya sama yang bilang saya seperti itu, saya nggak Semangat. Iya, nggak dongkol lah sama orangnya. Istilah kata mah begitu, nggak jadi penyemangat kita ya. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih buat orang itu yang mengatakan itu. Jadi saya bisa seperti ini ya berkat beliau yang mencaci maki saya. Oh, maksudnya tuh kesuksesan orang ataupun keberhasilan orang tuh mungkin aja bisa dari cibiran orang. Makanya jangan suka menganggap rendah orang atau menyepelekan orang. Ya kan? Siapa tahu dia tuh belakang itu backgroundnya tuh banyak berlian. Ya tapi kita punya pengalaman ya. Waktu kita belajar gitar itu sempat gak tidur 2 minggu. 2 minggu? Nggak tidur? Nggak. Itu di pos main gitarnya? Agak lah. Sambil ronda gitu. Enggak lah, di rumah. Oh, di rumah. Di kamar. Jadi setiap ya tidur tapi kayak apa sih? Lilir, ngelenyap ya? Apa sih? Tidur ayam gitu. Iya, tidur ayam tuh begitu. Yang merem melek enggak yang begitu. Jadi si gitar itu di atas perut. Di atas perut. Sambil tidur. Dicontohin boleh? Iya, Bang, boleh, Bang. Kan nggak ada kasurnya, harus ada kasurnya lah. Ini kan kasur juga. Enggak, sekalian kan penasaran nih. Oh iya, cara main. Soalnya gini ya temen. Teknik belajarnya gitu. Belajar gitar dari awal. Mau diambilin kita? Boleh. Apa ngedengerin dari suara, apa ngeliat gimana gitu. Nih sahabatnya nih. Aduh, nih kan ini gitar ya. Kita baru pertama kali megang gitar tuh Cara main belajar gitar. Gini dulu. Pakai jempol. Oh, begitu. Iya. Dia itu Coba gimana? ini jadi caranya tuh pertama kali saya ingin belajar main gitar itu saya seperti ini kalau di rumah. Ya kayak gitu aja. Oh, jadi 1 jempol doang gitu ya? Iya, jempol. Makanya Selama 2 minggu. Itu sebelum kejadian 2 minggu itu. Iya. Kalau kita 2 minggu nggak tidur itu kita lagi tahap belajar begini nih, kunci bass. Oh. Yang begini. Ngeblok ya. Iya. Hanya itu. Nah, iya. Tapi
itu pun dikasih tahu saudara. Dia hanya mengasih tahu itunya aja. Buat ngeblok begini aja, udah. Saya suruh begini aja. Sampai bete. Iya, sampai 2 minggu itu, sampai ntar ke bawah. Dan seterusnya. Nah, yang saya bingung itu mungkin kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Saya bermain kunci gitar itu rasanya kayak otomatis. Kayak sendiri aja tercipta. Sampai kunci G mayor saya beda sama Nah, orang-orang. iya. Ini gue lihat langsung ya, teman-teman. Kuncinya itu beda sama yang kita yang pelajarin gitu. Beda. Boleh lihat tapi nadanya tuh sama. Ya. Mayornya gimana? Ki? Coba. Nih. Tuh. Dia pakai jempol. Oh iya. Normalnya gimana, Bang? Kalau normalnya, Normalnya kasih tahu. aduh saya nggak bisa megangnya tuh. Nah, Oh, begini gitu nih. ya. Ya. Iya kan? Normal kan kita begini ya kan. Iya, Tapi kalau dia jempol jadi 5-5. Ini tuh main. Kalau kita kan hanya 4. Dia dibantu curang sebenarnya. Ya, itu ada kelebihannya. Kelebihannya. Ada kekurangan pasti ada kelebihannya. Setiap orang punya ini Kekurangan. kekurangan. Bisa ada Hmm. kelebihan. Allah mau memberikan lebih mulia lagi. Iya. Oh, jadi 2 minggu belajar kunci bass Iya. sampai bisa. Nah, itu bisanya itu lagu pertama apa sih? Bisanya lagu pertama lagu Ungu. Ungu tapi saya nggak tahu judulnya ya. Yang penting yang bunyinya itu kayak gini nih. Nah, itu yang pertama kali saya belajar gitar tuh lagunya kayak gitu. Lagu Ungu dari Ungu tapi tahu apa ya judulnya udah lupa lah, udah lama banget soalnya. Kalau seandainya Bang Ram ini kalau ketemu nama fansnya Bang Ungu, kira-kira senang banget nggak tuh? Wah, seneng, bukan main senengnya. Jadi pertama bisa lagu Ungu yang tadi. Iya. Belum tentu lo ya yang normal atau lo yang hujat tuh lo bisa tuh. Ya nggak? Iya. Jadi mungkin sekarang dia bisa jadi panutan juga ya kan? Idolanya Ungu lagi. Insya Allah kita ketemu Bang Ungu. Iya, amin. Amin. Apa yang kita cita-citakan, yang orang juga Bang Ungu mengasih ekspresi kita lebih semangat lagi. Iya. Mau nanya, Apa? emang pernah bikin konten? Alhamdulillah pernah Konten apa sih? banyak. Banyak. Iya dong. Sombong dikit gak apa-apa kali. Oh, jadi pernah bikin konten juga? Iya, alhamdulillah. Itu siapa yang bikin? Saya pribadi, Konten apa tuh? ya banyak konten film anak-anak ada. Oh, sketsa. Nah, ya. Sketsa ya. Ya, Sketsa. sketsa. Film-film pendek itu lah. yang bikin Ram. Iya. Semuanya dari pengaturan angle kamera sampai take yang harus dibahas sama mereka sampai editor pun saya. Caranya? Ya, caranya Ambil gambarnya maksudnya. Pertama ambil gambar, terus editnya. Nama edit. ya, kan kalau misalkan kita nih jadi kayak per satu kata itu per satu kali rekam. Enggak, maksudnya kan gini, Bang Ram nih ya. Kalau kita tuh kan kayak bikin sketsa itu kan terutama tuh si pemainnya itu harus benar-benar kan cara Iya. rekamnya kan. Soalnya pernah lihat juga di kontennya gitu kan. Dan gue juga kayak nggak percaya gitu kalau dia yang bikin gitu kan. Dan ternyata bener dia yang bikin gitu Itu kan. bikin sendiri Bang Ram berarti? Sendiri? Oh, sendirian? Iya, nggak ada bantuan orang lain, sendiri. Oh, nggak ada. Ya, ngatur anak-anak itu nggak mudah seperti yang kita bayangkan. Ampun. Iya benar kalau ngatur bocah-bocah kecil tuh, aduh. Kayaknya pala kayak mau pecah. Bener. Tapi pas take-nya udah jadi, sketsanya udah jadi, udah rapi. Kok dilihat mereka itu kayak punya Potensi. gitu. Bisa lah. Iya. Wah, bagus ini ya. Itu maaf. Seandainya nih ya. Iya. Ini handphone Bang Ram. Rekam pakai handphone. Iya. Itu cara ngerekamnya gimana? Gini nih. Sedangkan kan layar harus kita lihat kan. Iya. Begini. Oh, gitu. Ya. Begitu. Iya. Itu kelihatan. Iya, kelihatan. Oh. Nanti ngeditnya 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 sama sambil tiduran gitu sambil posisi handphonenya begitu juga. Gini.
sampai digini-giniin. Dia nambah gitu. Iya, pokoknya harus deket begini aja gitu. Apa namanya? Berarti bisa ngetik dong, ngasih tulisan gitu. Naskah. Ngasih tulisan. Itu pakai Google. Oh, Google tadi. Kalau Iya. ngetik dia kayaknya enggak. Iya. Asisten Google. Iya. Kalau nggak asisten Google paling ada anak-anak yang mau bantu gitu. Oh, Buat ngetik begitu. Tulisan. Ya bikin tulisannya ada anak-anak yang mau bantu bisa. Tuh, teman-teman. Yang model begini aja nggak patah semangat, dia masih mau bikin konten, ngajak dan ngerangkul adik-adiknya gitu kan. Masa kita kalah atau diem aja ya kan? Kalah semangat, bener gak bang? Harus contoh dong. Nih, putra bangsa, putra daerah Pada. yang berpotensi, tapi masih belum ini ya, masih nemu jalannya gitu. Mungkin Allah sudah ngasih jalan, cuma si Ram masih nggak mau jalan-jalan. tapi kalau kita mah udah jadi artis ya. Insya Allah, amin. 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 Ya. Nah itu kan udah nih Ya. dibahas di konten gitu kan. Cita-cita bang, cita-cita yang belum tercapai maupun dari cita-cita abang, di luar cita-cita abang juga apa sih? Yang harus gitu dan mesti gitu. Cita-cita punya, tapi 80% pasti nggak kecapai. Saya Kenapa? punya cita-cita. Kok sampai ada 80% nggak tercapai? Berarti cuman kalau apa 20%. 20% doang kan? Sedikit banget. Ya soalnya kan pasti ya cita-cita saya itu sebenarnya mau jadi, kalau kata bahasa ininya mah kan kampungnya mah ABRI ya, jadi ABRI. Kalau kata bahasa kerennya mah kayak TNI kayak begitu-gitu. Oh, maksudnya mau jadi abdi negara. Nah, iya seperti itu. Bagus. NKRI. Iya, saya pengen bisa membela negara gitu. Tapi di satu sisi saya ada kekurangan. Pasti kata saya pasti susah ini mah. Enggaknya gimana? Bela negara itu nggak mesti jadi abdi negara ataupun jadi abri, bener nggak? Kita bela negara dengan kondisi seperti apapun bisa. Jadi nggak usah kita pemikiran kita, wah cita-cita gue udah tidak bisa karena gue pengen membela negara kan, bukan pengen pakai seragam abri kan? Bukan. Kalau pengen pakai seragam abri atau TNI nanti dibeliin di Kostrad ada ya. Kan cuma mau pakai. Tapi kalau mau jadi abdi negara itu nggak mesti harus jadi anggota ataupun jadi TNI. Itu bisa. Nah, Bang Ram main gitar. Skillnya bagus nih sampai internasional. Go internasional emang itu? Amin. Apa? Itu kan bawa nama Negara. Nah, terus Membangkitkan anak-anak yang tadinya nggak bisa bangkit lagi menjadi nah, kayak video ini memotivasi orang-orang yang seperti Ram ataupun yang di luaran Ram kayak gimana. Mungkin kan kita nggak tahu ya di luaran lebih kayak gimana gitu kan kondisinya ya kan. Ini video ini tuh benar-benar memotivasi mereka. Bukan kita mau cari kejelekan, keburukan ataupun menghina atau tidak. Itu tuh semuanya tuh hanya untuk memberi motivasi kepada mereka yang nonton. Bang, orang kayak saya ada apa? Ada ini gede banget. Nah, itu ada Bang Ram. Kan kalau orang bermotivasi itu kan harus yang keren. Tapi kan kata-kata dan perilaku Anda tuh memotivasi semuanya. Amin, mudah-mudahan aja ya. Pesan-pesan ada nggak buat yang lagi nonton, subscribe temen-temen ngobak? Pesan-pesan dari Bang Ram tuh apa sih? Buat teman-teman ngobak ya intinya jangan patah semangat lah. Ya khususnya buat orang-orang seperti saya, jangan gampang menyerah, jangan patah semangat, jangan dengar kata orang yang jelek-jelek. Pokoknya kita harus ngejalanin hidup itu, harus dijalanin, jangan sampai kita putus asa seperti itu. Pasti toh semuanya tuh pasti ada jalan. Benar. Pokoknya buat orang-orang khususnya yang seperti saya, tetap semangat. Banyak bersyukur ya Bang Ram. Ya harus banyak-banyak bersyukur. Pokoknya di hidup kita itu memang pasti terbatas. Tapi
bagaimana kita menyikapinya, keterbatasan itu harus bisa menjadi kekuatan buat kita. Itu. Ya mungkin itu aja dah. Yang penting intinya jangan patah semangat gitu aja. Jangan menyerah. Berarti ada lagunya nih. Jangan menyerah. Ada itu dari The Nasib. Jadi bikin kita semangat dari dinasib. pada intinya walaupun kondisi kita seperti apa, keadaan kita seperti apa, buat teman-teman tuh di rumah jangan patah semangat, jangan males-malesan. Semuanya itu kalau kita males tuh nggak akan terjadi. Dan semuanya juga kalau kitanya tidak mau berusaha tidak akan terjadi. Jadi hadapi hidup, nikmati hidup yang cuma satu kali. Nah, Titipan iya, hidup, betul, ya kan? betul. Dan tetap semangat menjalani hidup, aktivitas, jangan sampai kendor. Nah, Hanya ini pesan yang saya bisa sampaikan sama kawan kita Ram. Cuman sampai sini juga obrolan kita kali ya Bang Ram. Mungkin next. Nanti kita lanjut lagi. Next boleh, waktu boleh, kita bisa ketemu lagi Bang Ram. iya boleh. Nah, di akhir video kita bakal lihat performnya Bang Ram lagi nih. Walaupun cuma sedikit. The Nasib ya? The Nasib jangan menyerah. Tapi rapnya aja ya. Boleh lah, boleh. Nih Bang. Kita tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali keadaan yang tak pasti. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.